Shalom sekali lagi semua yang baru hadir. Shalom juga yang di rekaman YouTube. Kita bersyukur malam ini setiap minggu kita terus diberikan Hason Vision ya. Visi profetik dari Tuhan, tuntunan profetik dari Yesus. Ya, dalam situasi dunia yang gelap, bahkan di Indonesia ya lagi semakin gelap ya, banyak yang kita dengar krisis COVID-19 dan semua yang gelap ya, semakin gelap. Bagi orang yang tidak dituntun oleh terang, ya kita sudah dengar bahwa di rumah orang percaya ya, seperti di Goshen orang Israel ada terang. Sama-sama katakan ada terang. Ya, ada terang. Sekalipun Mesir sedang dalam kegelapan. Nah, terang itu apa? Yesus. Ya, dia menuntun kita dengan firman-Nya. Minggu demi minggu saya sendiri bersuka cita. Ya, kita dengar dari New Christian Church, dari pastor, tuntunan yang luar biasa. Luar biasa benar-benar. Ya, walaupun tadi lewat rekaman di Amerika ya, dari Megafest ya. Tapi luar biasa ya firman hari ini ya. Firman Kairos ya, saudara sangat diberkati yang bisa terus melihat seperti apa tangga putar kan, kita udah tahu di awal tahun bahwa ada tangga putar ya, bagaimana kita terus naik dari satu step kepada satu step. Mungkin ada hal yang kita nggak lihat karena tangganya muter kan. Nah, tapi makin lama makin tinggi. Nah, itu luar biasa sekali ya. Jadi nggak usah takut apapun yang terjadi. Nah, kita malam ini akan mendengar, kalau saya kasih judul apa yang Pastor Pin sampaikan ya, mungkin judulnya pakai pertanyaannya, apakah kasih kita kepada Yesus atau kasih Yesus kepada kita? Nah, ini harus sampai kita itu jelas ya. Apakah hukum Taurat atau kasih karunia? Ya, ini spesialis khotbah Pastor Prince. Dia khotbah dengan luar biasa sekali. Saya mendengar dan sangat-sangat diberkati ya, sangat-sangat diberkati. Ya, karena di bawah hukum Taurat kita sudah tahu yang terbaik, sama-sama katakan yang terbaik di bawah hukum Taurat itu gagal, tidak berhasil. Ya. Dan yang terburuk di bawah kasih karunia itu diselamatkan. Jadi saudara dan saya semua ya yang mendengar, saudara di YouTube bisa like ya, like, subscribe dan bagikan kabar baik ini. Kabar sukacita ini. Ya, kabar menghibur, kekuatan dari surga dari Tuhan. Saya selalu ingat ya, nggak ada kabar yang lebih baik daripada kabar segala dosa kita sudah diampuni. Nggak ada kabar yang lebih baik dari itu. Ya, nggak ada kabar yang lebih baik dari segala dosa kita sudah diampuni. Tuhan sudah melupakan segala dosa kita. Tidak akan pernah mungkin. Sama-sama katakan, tidak akan pernah mungkin ingat dosa dan kesalahan kita. Ya, sehingga hati nurani saudara apa? Hati nurani yang murni. Ya, bukan yang menerima penghukuman atau mengharapkan penghukuman karena tuduhan atau dakwaan. Itu luar biasa sekali saudara ya, kalau kita memiliki kabar baik itu. Nah, sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus ya. Jadi saudara memiliki kebenaran Allah, kebenaran hadiah. Amin. Nah, di perjanjian lama ya, Yesus itu
tersembunyi, ya, tersembunyi, concealed, ya. Sekalipun orang Yahudi atau bahkan ahli Taurat, orang Farisi, Yesus di depan mereka juga, mereka hafal semua kitab Alkitab mereka, perjanjian lama kan. Alkitab mereka itu perjanjian lama daripada Alkitab kita, ya. Mereka nggak bisa lihat karena ada selubung, ya, tersembunyi. Nah, di perjanjian baru kasih karunia, Yesus yang tersembunyi ini disingkapkan. Sama-sama katakan disingkapkan, revealed, ya, disingkapkan. Nah, jadi kita sekarang melihat tentang kasih Tuhan, ya. Kasih Tuhan kepada kita. Kan tadi judulnya pakai pertanyaan, ya. Kasih kita kepada Tuhan, kepada Yesus, atau kasih Yesus kepada kita. Ya, ini suatu yang baru mungkin kalau orang yang mendengar dari sisi agama, ya. Nah, diceritakan kalau di dalam perjanjian lama misalnya seorang budak gitu, ya. Ini ekstrim sekali, ya, budak. Ya, kalau 7 tahun budak itu bisa bebas, bisa merdeka, ya. Kenapa? Karena hukumnya begitu. Nah, tetapi kalau dia mengasihi, mencintai tuannya, dia bisa beri telinganya untuk di-pierce tuh apa, dilobangin, ya. Kalau orang dianting kan dilobangin, dipantek, dipaku gitu. Di jarum, ya, supaya bolong, ya. Dan dia bisa datang karena dia mau memberikan dirinya untuk seumur hidup. Nah, sekarang bicara seumur hidup, selama-lamanya menjadi hamba daripada tuannya, karena dia mengasihi tuannya. Coba bayangin, ya, Yesus adalah anak Allah. Dia mau menjadi hamba karena dia mengasihi Bapa dan mengasihi saudara. Sehingga dia mau dipaku, ya, piercing, di-pierce. Ya, karena dia mengasihi Bapa dan mengasihi kita. Sama-sama katakan, Yesus mengasihi Bapa dan mengasihi saya. Amin. Ya, jadi Yesus itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia itu Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Pencipta semesta, sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Karena itu dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Ya, kita dengar firman itu kita dibasuh tuh pakai air, ya. Saudara, tadi saya bilang, saudara, di tengah-tengah dunia yang kegelapan ini, kaki kita masih nginjak bumi, penuh debu, dibasuh dengan firman, dengan air. Nanti diseka dengan kain lenan halus. Itu pelayanan Tuhan Yesus kepada saudara yang begitu mengasihi saudara. Yohanes juga melihat di kitab Wahyu bahwa Yesus itu betul-betul mulianya, tapi masih berikat pinggangkan emas. Girded, ya, golden girded, ikat pinggang hamba. Jadi ilahi selama-lamanya. Kenapa bisa begitu? Itulah luar biasanya Tuhan, saudara dan saya. Dia begitu mengasihi saya. Katakan, Yesus begitu mengasihi saya. Amin. Nah, Yesus itu mau menyingkapkan dirinya dari perjanjian lama. Ya, bagaimana Pastor juga sampaikan bahwa ketika suami istri Kleopas, 2 murid Tuhan, dikatakan turun dari Yerusalem ke Emmaus. Ya, dua murid kan bisa perempuan laki kan, namanya juga murid, nggak harus laki semua. Nah, bisa juga suami istri, ya. Dan ini bicara pemulihan juga, suami istri Adam dan Hawa di Taman Eden, ya, jatuh. Nah, Tuhan memulihkan, ya, suami istri Kleopas, ya. Dia katakan, kenapa kamu itu bodoh dan lambat hati? Kenapa Tuhan bicara sekeras itu? Ya, sebenarnya bukan keras, karena dia tahu sebenarnya murid-muridnya tuh sudah dengar apa yang Tuhan Yesus berulang-ulang sampaikan.
bahwa dia itu ya seperti Yohanes 3 ayat 16 kan, katakan bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus kan bicara bahwa dia akan mati, menjadi korban. Dia akan mati dan nanti bangkit hari ketiga. Tapi mereka dengar kata bangkit, tetap sedih, nggak percaya. Nah, saudara, apa itu bodoh? Bodoh itu sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan itu tidak tahu. Kalau tidak tahu ya bodoh. Tapi kalau lambat hati, udah tahu, tapi lambat. Nah, apa obatnya? Ya, saudara jangan takut. Kalau kita dengar kabar baik, selalu ya kabar baik. Ya, kalau kita dengar kabar baik, itu selalu menghibur. Ya, apa obat daripada bodoh dan lamban hati? Bodoh nggak tahu. Sekarang kita belajar terus dengar jadi tahu. Ya. Nah, lamban hati gimana? Nah, kita terus lihat Yesus di Alkitab. Sama-sama katakan lihat Yesus di dalam seluruh Alkitab. Kita dengar seperti sudah hari ini akan menghilangkan kebodohan dan kelambanan hati kita. Buktinya apa? Ketika mereka mendengar Yesus diwahyukan dari perjanjian lama, ya, yang tersembunyi tadi diwahyukan, hati mereka berkobar-kobar. Nggak bodoh lagi, nggak lamban hati lagi. Sama-sama katakan, saya nggak mau bodoh dan lamban hati. Ya, itu perkataan Yesus buat gereja sebenarnya. Ya, jangan. Nah, karena itu kita harus melihat word of Christ. Ya, firman Kristus, bukan sekedar logos gitu ya, tulisan, baca, hafal gitu. 10 perintah Allah dihafalin juga, ya dibaca, tapi nggak pernah lihat Yesusnya. Nah, karena itu ditulis ya, kita mulai dengan Roma 10 ayat 17. Saudara yang melihat di tayangan ini, kan ada ayatnya tuh ya di layar saudara. Ya, saudara ikut baca sama saya, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran. Saya ulang lagi ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sama-sama katakan firman Kristus. Nah, firman Kristus. Amin. Ya, firman Kristus itu artinya firman yang diurapi, yang diwahyukan. Kita itu mendengar. Tapi bukan hanya satu kali mendengar lagi. Saudara jangan pernah bilang gini. Nah, ini supaya ingatin buat saya, buat semua. Ya, saya udah tahu Yesus mati di kayu salib. Saya udah sering dengar bahwa karya Yesus sempurna. Saya udah tahu. Ya, saya nggak di bawah hukum Taurat, di bawah kasih karunia. Saya udah tahu. Semua yang ngomongin juga udah tahu. Nggak begitu ceritanya. Ya, kita udah tahu kalau makan nasi kenyang. Terus kita makan nih. Hari ini kita makan 5 piring. Seminggu saya nggak mau makan lagi. Sudah biar makan 5 piring malam ini. Besok pagi udah lapar lagi. Ya, jadi tetap makan, tetap word of Christ, firman Kristus, ya, yaitu kita melihat penyingkapan Kristus Yesus dalam perjanjian lama sekalipun, ya. Dan saudara tahu nggak? Ya, Roh Kudus itu ya tidak mengalir bahkan kalau anak-anak misalnya menghafal 10 perintah Allah. Coba nomor 6 apa? Coba nomor 4 apa? Kata Pastor Prince tadi ya. Tetapi kalau Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu ada aliran. Ya. Tetapi ya kita bisa baca 10 perintah Allah, kita melihatnya seperti ini. Waduh, untung saya nggak di bawah 10 perintah ini, karena salah satu salah semua. Belum turunannya ada 613. Peraturan, hukum, aturan, ketetapan di bawahnya. Saudara bayangkan, saudara dimerdekakan dari kutuk itu. Bukan 10 perintah Allahnya, bukan hukum Tauratnya itu yang buruk, bukan. Itu kudus, benar, dan adil. Tetapi saudara dan sayanya yang nggak sanggup.
sehingga dibawa kutukan terus. Karena kalau gagal, do good, get good. Lakukan baik, dapat baik. Tapi do bad, melakukan salah atau buruk, get beat, dapat pukulan. Nah, ya. Jadi lihat kita mau di sisi mana pertama ya dari kasih itu. Yohanes 1 ayat 17 katakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi hukum itu lewat hamba Musa diberikan. Jauh, ada jarak, sama-sama katakan ada jarak. Ya, kalau saya mau berikan misalnya Alkitab ini kepada Pak Herdis, misalnya ini ada Pak Herdis ya, di Banda Aceh, saya kirim lewat Tiki. Nah, Tikinya tuh Musanya tuh, jauh kan, dititipkan lewat titipan kilat, jauh jarak. Tetapi kalau saya datang sendiri, ya membawa Alkitab itulah yang kedua yang dikatakan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Datang, sama-sama katakan datang. Oleh Yesus Kristus. Jadi oleh Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran di sisi mana? Bukan di sisi hukum Taurat, bukan. Bukan di sisi hukum Taurat kan tadi kita baca. Di sisi mana? Kebenaran di sisi kasih karunia. Sama-sama katakan kebenaran di sisi kasih karunia. Bahkan kata kerjanya itu singular, datang. Ya, jadi kasih karunia itu kebenaran. Kebenaran itu kasih karunia. Nah, kebenaran apa? Bukan kebenaran hukum Taurat. Kebenaran hadiah. Sama-sama katakan. Kebenaran hadiah. Wow, luar biasa ya. Jadi kita ini sudah melihat di dalam mimbar seperti ini. Saya membagikan apa? Bahwa Tuhan itu udah pindah gunung. Dulu di Gunung Sinai. Musa, 10 perintah Allah. Tuntutan kasih manusia kepada Allah. Kalau kamu taat, kamu setia melakukannya, baru kamu dapat berkat. Gunung Sinai sudah pindah mimbar. Ya, kasih karunia di gunung apa? Sama-sama katakan Gunung Sion. Kasih karunia apa? Supply. Tadi tuntutan, ini supply. Bukan kasihnya manusia kepada Tuhan, tetapi kasihnya Kristus. Pelan-pelan ya. Memang ini Pastor Prince itu kalau sampaikan tuh luar biasa sekali. Saya sampai gini, aduh Tuhan, ini basic, memang dasar. Tapi gimana nyampeinnya, Lord, I cannot but you can. Untung ada gitu. Jadi gak usah takut ya. Saudara, biar aja Roh Kudus akan mengajarkan kita. Biar aja kasih karunia yang menyingkapkan sendiri apa yang sangat benar yang ada dalam diri kita. Sama-sama katakan, apa yang sangat benar di dalam saya. Ya, itu yang sedang disingkapkan. Ya, jadi bukan ketaatan saya mengerjakan hukum, perintah, agama. Tapi ketaatan siapa? Ketaatan Kristus, sempurna. Saudara, sangat sederhana tetapi sangat luar biasa. Kita teruskan ya. Roma 5 ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, ketidaktaatan satu orang siapa? Adam, Pak. Betul. Ya, semua orang menjadi orang berdosa. Saudara, jadi orang berdosa itu tidak harus berbuat dosa. Ya, tetapi kalau saudara berbuat dosa, karena saudara ada orang berdosa. Tapi saudara orang berdosa kenapa? Karena Adam buat dosa. Ulang ya. Ulang. Kita berbuat dosa karena kita orang berdosa. Tetapi kita orang berdosa kenapa? Karena Adam, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa. Nah, demikian. Nah, sekarang kata sama-sama kata, demikian pula oleh ketaatan satu orang,
Semua orang menjadi orang benar. Wow, ya luar biasa. Ketaatan siapa? The obedience of Christ. Ketaatan Kristus. Satu orang. Semua orang jadi orang benar. Semua orang boleh menerima kebenaran hadiah itu. Karena dihadiahkan kan? Bukan dikerjakan, tapi dihadiahkan. Saudara ingat aja seumur-umur hidup, jangan pernah lupa. Kebenaran hadiah. Itu ketaatan siapa? Ketaatan Yesus. Ya jadi, tapi jangan begini ya. Ya kalau gitu Adam bikin dosa, semuanya orang berdosa kan? Jadi karena Yesus sudah mati di kayu salib, semua orang ya pokoknya otomatis udah selamat. Nah, kali ini gini. Yang otomatis semua kita suka nggak suka, suku apapun, bahasa apapun, bangsa apapun, kalau diurut terus pasti anaknya Adam. Maksudnya anak cucunya gitu ya, keturunannya. Ya. Nah, Tuhan sediakan kematian kan tadi. Tapi ketika kita mau mati, menerima Yesus, mau mati bersama Kristus, karena kasih karunia oleh iman, jadi pindah bapak kita. Bapak kita sekarang Yesus, Adam kedua. Saudara dan saya itu mestinya sangat-sangat bersuka cita. Kenapa? Ya bapak kita Yesus itu nggak punya penyakit, ya nggak bisa kena bencana, COVID, nggak bisa miskin, ya dia di surga, ya dan sebagaimana bapak kita di surga, demikian anaknya di bumi. Posisi kita sama di sana, ya jadi saudara nih minimal gini, hati-hati lu, di sana kadang ada orang, bapak lu tuh gula darah tuh, lu keturunannya tuh. Wait, enggak. Betul, bapak jasmani saya mungkin atau kakek saya atau kakeknya atau bapaknya kakek saya gula darah. Tapi saya udah pindah. Sekarang saya anak Yesus. Yesus nggak ada gula darah, saya juga nggak ada. Amin. Dan semua, ya, itulah kita dipisahkan, dikuduskan. Bukan hanya penyakit, ya juga kemiskinan, kegagalan, hal-hal yang buruk. Kita lihat aja Yesus, ada nggak? Nggak ada. Oh, kita udah dipisahkan. Dari sakit kepada sembuh. Dari miskin kepada... Ya, kita lihat Yesus. Yesus miskin nggak? Oh, enggak. Ya udah, jadi makmur, kaya. Ya. Gagal nggak Yesus? Enggak. Oh, kita udah dipisahkan di dalam Yesus. Amin. Wow, memang kabar luar biasa baik sekali ya. Jadi tadi kita dibilang karena ketidaktaatan satu orang, kita udah di penjara dosa tuh kalau nggak dibebaskan tuh ya, di penjara dosa, stuck. Udah sangkut gitu kalau stuck tuh ya. Nggak bisa diandu dengan kekuatan apapun juga, dengan perbuatan baik apa juga, nyumbang apapun, orang mau lakukan yang apapun juga udah masuk yang namanya penjara dosa. Nah sekarang penjara itu udah dibuka. Kita bisa keluar. Ya jangan mau masuk lagi. Ada orang Kristen soalnya gitu. Udah di luar, bukan terima kemerdekaan Kristus, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba. Kenapa Tuhan tulis hamba sih? Sama juga, kita udah stuck. Udah kepalang makan buah pohon kehidupan. Udah gak bisa mati lagi, saudara. Dan saudara itu udah pewaris. Saudara itu di dalam Yesus sudah putra. Nah, tuh ya, sonship. Ya, udah anak. Nggak bisa diandu, nggak bisa. Udah kepalang, udah kepalang makan buah pohon kehidupan, udah nggak bisa mati lagi. Nah sayangnya masih suka tadi bodoh dan lamban hati, dikadalin sama iblis. Ya jangan mau ya, sekarang nggak mau lagi ya. Jadi saudara jangan balik kepada pekerjaan baik, bukan. Pekerjaan baik itu berlawanan dengan iman. Ya, bukan pekerjaan baik kita untuk mendapat sesuatu ya, perkenanan Tuhan, bukan. Tapi iman, kebenaran hadiah. Nanti pasti berbuah juga, jangan takut ya, jangan takut. Nah, jadi kita hamba kebenaran tidak bisa diandu. Nah, gitu ya, tidak bisa diandu itu apa ya kalau komputer tadi ketik ya? Batalin gitu, nggak bisa. Ya. Kita tidak bisa karena apa? Tadi kan, kenapa Pak? Nggak bisa. Karena ketaatan Kristus.
Kan soal saya jadi terima kelimpahan kasih karunia tadi saya baca ya. Nanti kita baca, belum dibaca ya. Ya, Roma 5 ayat 17 ya. Dan kebenaran hadiah itu dari apa? Dari ketaatan Kristus. Kristus yang taat. Ya, jadi kalau misalnya gini, hati nurani saya sempurna. Kenapa? Karena korbannya sempurna. Nggak bisa diandu. Ya, nggak bisa dibatalin. Kenapa? Karena pertukaran. Ya, sekalipun kita gagal. Makanya kalau sekalipun kita gagal, karena kita lihat ketaatan Kristus, the obedience of Christ. Ya, jadi saudara itu juga bisa pakai di mana aja. Misalnya, aduh saya masih gagal lagi. Tuhan, Kristus, engkau ketaatan saya. Nah, jadi gitu. Pakai. Ya, tetap katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya. Inilah kasih Tuhan nih. Ini terus ya, kita lihat dengar kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Ini nggak boleh lupa nih orang di bawah kasih karunia ya. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus, kata Paulus gini, dia tuh kan di tulisan Korintus Paulus kan tidak mengenal dosa loh. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi dosa siapa? Dosa kita. Ya. Tidak mengenal. Dia orang pinter kan? Tidak mengenal dosa. Kalau Petrus ditulis di surat Petrus bilangnya gini. Dia man of action kan? Dia tidak pernah di dalam tidak berbuat dosa. Nah, dia bicara perbuatan. Yesus nggak berbuat dosa. Saya lihat. Kalau tadi Paulus ya, tadi kalau Yohanes nanti kita lihat banyak Petrus sama Yohanes ya. Karena dia orang yang berkata, saya murid paling dikasih Tuhan. Dia dekat di dadanya. Di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam surat Yohanes. Sudah lihat ya. Tapi telah dijadikan dosa. Ya, telah menjadi dosa tuh. Ya, made sin. Dibuat. Tapi ini ciptaan, kita udah dengar ya, ini ciptaan indah nih ya. Jadi dosa. Bayangin ya. Karena kita, dosa kita. Supaya di dalam dia kita dibuat benar, ya dibenarkan. Makanya itulah kita bilang ya, I am the righteousness of God in Christ. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus ya. Made to, dibuat juga. Jadi kebenaran Allah dalam Kristus. Pertukaran, sama-sama katakan pertukaran. Di salib tuh dosanya dosa saya. Makanya nanti kita lihat gambarnya ya. Tapi saya jadi benar nih. Kebenaran dia. Kebenaran Yesus. Amin. Ya, saudara, kalau saudara lihat apa yang Yesus bilang tadi pertukaran. Yesus kalau saya benar-benar habis-habisan itu. Tapi saudara, dia diperiksa sebagai domba. Anak domba Allah. Sama para imam-imam. Para imam-imam itu nggak bisa ketemu kesalahannya. Makanya harus panggil saksi-saksi dusta. Dibawa ke Herodes. Herodes juga bilang dia orang benar. Pilatus orang benar. Bahkan Yudas yang menyerahkan Yesus dengan 30 keping perak bilang, aku telah menyerahkan orang benar. Yang menyalibkan perwira bilang ini, sungguh dia itu orang benar. Jadi saudara dan saya, kalau kita mengerti pertukaran ilahi ini, saudara teguh di dalam kebenaran hadiah ini. Bukan perbuatan kita, bukan. Perbuatan kita kalaupun di dalam kasih karunia itu buah. Itu mah otomatis buah. Karena apa? Karena percaya benar. Menghasilkan kehidupan benar. Pertukaran, sama-sama katakan. Ya. Coba kita lihat gambarnya sekarang ya. Bagaimana pertukaran di perjanjian lama itu digambarkan kalau orang berdosa membawa domba. Nah sekarang seterin nih. Ini orang berdosa nih. Seorang berdosa bawa domba. Di perjanjian lama. The priest represents God's eyes. And God's eyes that is thrice holy examines not us but our lamb. Yang diperiksa apa? How good you are. It's a question Dombanya. of how good your lamb is. It's obvious why you are there. You have sinned. So it checks out, the lamb is good. You and I raise our hands
upon the Lamb. It's like when you trust in Christ, you place your hands on Him at the cross. All your Daya sins Tuhan. goes into the Lamb. Masuk ke domba, That's what happened at the cross. disalib, And at the cross, all of Christ's holiness and righteousness kudusan kebenaran goes Tuhan into you. masuk ke kita. Amen. Amin. And the priest hands you the knife and you kill the lamb. It's our sins that put Jesus at the cross. So that we always remember that. Disembelih Amen. tuh. The lamb dies in our place. The innocent lamb dies under the fires of judgment. But you walk away with the favor of God, the blessings of God, with the promises of God. Amen. Amen. Hallelujah. You have Hallelujah. something you never had before when you came. You walk Amen. away a gainer. Pemenang. Ya, lihat ya, pertukaran. Ya, kita keluar dengan kebenaran, dengan berkat-berkat. Amin. Ya, induk segala berkat itu adalah pengampunan segala dosa. Ini pertukaran luar biasa sekali, ya. Itu gambarannya di Perjanjian Lama, darah binatang, kaki 4. Disembelihnya juga itu sereset, nggak ada rasanya. Si domba itu, karena kena bagian uratnya gitu ya, atau pembuluh darahnya, yang dia nggak rasa sakit lagi. Tapi kalau Yesus, saudara dan saya, matinya mengerikan, saudara. Ya, mengalami siksaan yang amat sangat luar biasa untuk menanggung. Makanya tadi saudara juga terima berkat-berkat, janji-janji di dalam pertukaran itu. Yang percaya katakan amin. Nah, karena itu jangan mau dikadalin. Sama-sama katakan, saya nggak mau dikadalin lagi. Ya, karena Pastor tadi juga sampaikan bagaimana kita memberitakan yang seperti ini, yang begitu jelas sebenarnya karya salib, dikatakan Injil yang lain. Nah, sekarang kita periksa baik-baik, apa yang sebenarnya itu Injil yang lain? Apa yang sebaliknya Paulus katakan Injil sejati, Injil yang murni. Ya, karena ini dituduhkan, mungkin saudara akan mendengar, baik yang lama atau yang baru ya, percaya Yesus atau percaya kasih karunia ini, saudara mesti berdiri teguh benar-benar. Ya, karena ini iblis itu berusaha mengadalin atau mengkail, dibilang gitu ya. Kalau kayak pancingan tuh ada kail, kait ya. Coba kita baca dulu dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7. Paulus tuh sampai bilang gini kepada orang Galatia, jemaat Kristen di Galatia. Mereka itu sebenarnya Kristen baik-baik secara perilaku. Tapi ada orang-orang Kristen juga dari Yerusalem. Sebenarnya orang Kristen juga. Jemaatnya Yakobus. Yakobus itu adiknya Yesus yang jadi gembala di Yerusalem. Datang ke Galatia. Dan mereka memperkenalkan tradisi atau apa ya, tradisi-tradisi hukum Taurat. Ya, kamu boleh aja kasih karunia. Tapi kalau kamu nggak disunat seperti hukum Musa, kamu nggak masuk surga. Mungkin beritanya gitu. Makanya Paulus bilang ini, aku heran, I'm amazed. Herannya tuh udah Marvel. Kayak itu ya, kayak film Marvel. Ya, apa tuh? Nah, ya udahlah. Bahwa kamu begitu lekas berbalik, lihat ya. Ini juga yang menjadi pertanyaan kita. Jangan sampai saudara dan saya itu begitu cepat gitu berbalik. Ya lama juga nggak boleh. Maksudnya kayaknya kok gampang banget sih. Apa nggak jelas Yesus tadi pertukaran? Nah, dengan saudara mendengar firman ini, saudara bilang gini, ya juga ya. Lihat, lekas berbalik dari apa? Daripada dia, Yesus ya, nah ini jelas ya, oleh kasih karunia Kristus, garis bawah itu ya, kasih karunia Kristus. Sama-sama katakan, kasih karunia Kristus telah memanggil kamu mengikuti suatu Injil yang lain. Jadi Injil yang lain itu bukan kasih karunia Kristus. Sama-sama katakan, Injil yang lain yang dimaksudkan Paulus bukan kasih karunia Kristus. Setuju? Benar kan? Yang sebenarnya bukan Injil. Jadi kalau ada Injil yang diberitakan bukan kasih karunia Kristus, itu Injil yang lain, another gospel. Jadi kalau
ada dibilang, oh ini Injil, kasih karunia murni. Tapi misalnya dicampur dengan tuntutan, hati-hati. Lihat ya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi kalau ditanya, Injil Kristus apa itu? Ya kasih karunia Kristus kalau kita lihat tadi. Lihat ya, baik-baik ya. Dituliskan, Injil Kristus. Kasih karunia Kristus, sama-sama katakan. Yang diputar balik, jadi apa? Injil yang lain. Ya. Jadi jangan sampai saudara digentarkan. Kalau sekarang saudara menerima Injil kasih karunia yang super abound, yang hyper peresio, hyper grace disebutnya, nggak usah takut. Karena hyper peresio itu memang super abound. Super abound itu tidak terbatas. Tidak terbatas itu artinya apa? Berlimpah-limpah, terus di atas berlimpah-limpah ada lagi gitu. Makanya dikatakan hyper atau bahasa Yunaninya hyper. Ya, hyper. Kita butuh Injil yang diberitakan Rasul Paulus ini. Pengampunan segala dosa, sama-sama katakan pengampunan segala dosa, dan dibenarkan sepenuhnya. Pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Itulah kasih karunia Kristus. Dengan tadi Galatia 1 ayat 6 dan 7, itulah Injil Kristus. Bukan yang lain. Iblis tuh mau jebak gitu ya. Mau jebak. Oh iya, kasih karunia. Tapi kamu harus lakukan ini. Kalau enggak begini, enggak begitu. Nah, ini yang iblis mau pakai nih, jurus ini. Saudara lihat lagi ya, 1 Korintus 15 ayat 56. Lihat ya, lihat baik, perhatikan baik-baik. Sengat maut adalah dosa. Jadi orang tuh berdosa, mati. Nah, sengatnya maut sama sudah lihat ya, sengatnya maut adalah dosa. Jadi dosa itu menghasilkan apa? Maut. Mati. Tapi pertanyaannya gini, kuasa dosa itu apa? Kan dibolak-balik sama iblis. Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Iblis bolak-balik, dia bilang ini, kasih karunia itu license to sin. Kan dia bolak-balik. Ya, padahal ya ada firman Tuhan yang berkata ya bahwa antidot dari dosa adalah kasih karunia, bukan yang hukum Taurat. Ya, dosa tidak berkuasa kalau kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi dosa antidotnya adalah kasih karunia. Kasih karunia apa? Ya tadi kebenaran hadiah. Kebenaran hadiah apa? Ya tadi karena ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus apa? Titus sudah selesaikan sempurna di kayu salib. Dan saudara jangan mau lagi digentarkan untuk menerima kasih karunia yang tidak terbatas. Sama-sama katakan tidak terbatas. Saudara mau pilih pakai apalah? Kalau saya suka ingatnya super abound. Tidak terbatas. Hyper grace, super peresio. Sama aja. Ya, karena disitulah kita bisa reign in life. Dan iblis tuh nggak suka kalau orang Kristen itu berkuasa dalam hidup. Coba baca aja ya. Ini ayat ayat yang kalau Pastor Prince sampaikan tentang hukum Taurat dan kasih karunia, ya ini Roma 5 ayat 17. Ya, bagian B aja ya. Maka lebih benar lagi, much more, mereka yang menerima, sama-sama katakan, kelimpahan kasih karunia. Dan masing-masing berkata gini, saya mau menerima kelimpahan kasih karunia. Apa itu kelimpahan kasih karunia? Ya nggak mau dikurang-kurangin. Dan anugerah kebenaran. Apa itu anugerah kebenaran? Kebenaran, anugerah atau kebenaran hadiah. Saya lebih suka kata hadiah. Gift of righteousness soalnya bahasa Inggrisnya. Gift itu apa? Hadiah. Hadiah itu apa? Kalau saya berikan hadiah kepada saudara,
Terus saya minta bayaran. Itu bukan hadiah Pak Melki. Itu saya beli. Ya, kita nggak beli. Kita nggak bayar. Hadiah. Akan apa? Akan reign in life. Reign in life. Hidup dan berkuasa dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, berkuasa dalam hidup. Kalau saudara berkuasa dalam hidup, dosa nggak berkuasa. Kalau saudara dan saya berkuasa dalam hidup, penyakit nggak berkuasa. Kemiskinan nggak berkuasa. Kegagalan nggak berkuasa. Ya. Gimana terimanya? Pak, gimana saya terus mau terima nih? Saya udah denger nih. Saya mau terima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Pak, saya mau terima terus. Ya confess, akui. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu sama aja saudara terima terus kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Ya, saudara reign in life. Saya mau berkuasa dalam hidup, bilang. Ya. Saya nggak mau kena sebaliknya. Nah, ini masalahnya gini. Kan kita udah belajar. Ini berkat kan? Tadi kan setelah itu setelah kita Yesus lihat kebenaran hadiah ini, kasih karunia yang super abound ini, itu berkat. Sama-sama katakan berkat. Saudara dan saya itu orang yang diberkati. Anak Allah udah diberkati. Nah, tapi kan ada kutuk nih di sisi yang lain. Padahal kita dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat ini. Jadi berkat sama kutuk, dua kutub yang berbeda. Mau berkat-berkat apa mau kutuk-kutuk? Beda. Nah, kita baca terusin kan tadi Galatia 1 ayat tadi kan 6-7. Paulus amazed, bingung. Buset deh. Masa lu masih nggak jelas juga sih gitu ya kan? Kalau bahasa gaulnya. Segitunya. Kasih karunia Kristus udah begitu jelas. Kenapa jadi balik ke Injil yang lain? Kenapa kamu dengerin? Itu orang Kristen juga. Jangan didengar. Nih, lihat. Sebenarnya nih luapan hati Roh Kudus begitu gregetnya lah gitu lah ya. Tapi sekalipun kami, sampai Paulus bilang, sekalipun kami nih rasul atau seorang malaikat deh dari surga, sampai gitu ngomongnya. Bukan malaikat yang jatuh dari surga, Paulus bilang, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Ya, saudara perhatikan, makanya saudara perlu tahu Injil yang Rasul Paulus beritakan. Dan ingat aja, bahwa apa yang Rasul Paulus beritakan, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu inti pemberitaan Paulus dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu Injil. Itu kabar baik. Kalau ada orang tadi dikatakan memutarbalikannya, ya, dibilang apa, berbeda ya, dibedain gitu ya, terkutuk tuh, baca aja, terkutuklah dia yang beritain, terkutuk. 9, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sebenarnya Paulus sudah ulang-ulang, saudara juga dengar ulang-ulang. Sekarang ku katakan sekali lagi, nah tuh berkali-kali harus diingetin. Jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil, saudara tahu ya, Injil itu gospel. Gospel itu kabar baik. Kalau saudara harus menyelesaikan dosa saudara sendiri, itu bukan kabar baik. Itu bukan kabar baik. Kalau saudara dengar yang selesaikan ketaatan Kristus, itu kabar baik. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya continue. Dosa kita sudah taken away, sudah disingkirkan, sudah dihapus, sudah nggak pernah diingat lagi. Itu kabar baik. Kalau ada berita yang memutarbalikkan hal ini, itu Injil yang lain. Dan Paulus atau Roh Kudus memperkenalkan, dikatakan ini. Kepadamu suatu Injil yang berbeda tuh ya, dengan apa yang telah kamu terima, telah lagi diterima. Terkutuklah ia. Terkutuk.
Nah sekarang gini kan, gampang kan? Saudara mau diberkati atau terkutuk? Pilihannya gampang banget. Sama-sama katakan, saya mau diberkati dan diberkati. Ya, amin. Gak mau terkutuk. Ya, kalau saudara itu mau melakukan sendiri, itu katanya seperti disuruh mencet batu supaya keluar air. Ya, jangan sampai begini. Saudara dengar, misalnya contohnya, iya, kamu diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia, betul, cuma-cuma betul. Tapi itu bocah gitu ya. Itu anak-anak, kamu harus terus menjadi dewasa ya, dan sekarang harus lanjut dengan perbuatan. Tuhan lihat perbuatan kamu. Nah, kan seolah-olah baik kan? Sama aja suruh pencet batu, suruh keluar air. Nggak akan keluar air. Yang keluar mungkin suatu ketika darah saudara. Ya. Itu namanya terkutuk. Kenapa? Kembali lagi mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Baca aja Galatia 5 ayat 4. Kristus nggak berefek lagi. Bayangin. Nggak ada yang lebih menyedihkan orang Kristen di mana Kristus menjadi tidak ada efek. Tapi sebaliknya, Kristus sangat berefek. Jadi saudara nggak usah digentarin deh sama yang kayak gitu-gitu. Yang mau mutar balikkan. Ya. Wah itu kan license to sin. Tuh Pak Melki tuh, khotbahin yang kayak gitu tuh. Wah nanti orang keluar buat dosa. Lihat aja Abraham katanya. 400 tahun sebelum hukum Taurat. Lihat aja Yusuf. Ya, Abraham menjadi orang beriman tanpa hukum Taurat. Yusuf dirayu habis sama Tante Potifar. Kenapa dia nggak jatuh? Belum ada hukum Taurat. Karena tahu kasih Tuhan. Sama-sama katakan, karena tahu kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan kita ini, akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang kekal yang nanti. Memperoleh juga berkat, memperoleh juga semua janji Allah. Semua nih janji Allah di Alkitab sudah dibayar lunas. Bahkan lebih. Jangan mau dibalik. Kasih karunia mah bocah, anak kecil. Kalau udah dewasa makanan keras nih. Makanan keras gimana? Ya, kita lihat aja Alkitab. Di bawah hukum Taurat perjanjian lama itu disebutnya nepios, bocah, balita. Ya Paulus tulis, saya nggak baca ayatnya lah ya. Cepet, ini waktunya nanti nggak keburu. Ya, itu ada yang namanya schoolmaster. Jadi kalau ada orang kaya itu ada namanya tuh kepala sekolah yang ngajarin semua aspek. Jadi selama dia masih bocah, betul dia anak bapaknya kaya, tapi dia sama nggak beda dengan hamba. Nah tetapi kalau dia sudah dewasa, udah lulus, namanya huios. Dia memiliki sonship, pewaris, status putra. Jadi walaupun bapaknya punya Lamborghini gitu ya, kalau dia masih bocah nggak bisa terima. Tetapi ketika kita itu percaya Yesus, 1 detik saudara percaya Yesus, ya bahkan sekejap gitu, saudara itu adalah huios. Kenapa? Karena ketaatan Kristus tadi. Nah mafia-mafia agama, iblis mau buat terbalik-terbalik. Padahal apa? Kita udah belajar. Percaya benar, pasti kita akan menghasilkan kehidupan benar. Jangan mau dibalik-balik. Ya. Aman ini, aman sekali. Nah, Yesus itu saya mau sampaikan juga. Yesus itu keras sama orang munafik. Bukan sama orang berbuat dosa, pembuat pendosa, pelacur, wanita Samaria atau pemungut cukai. Dia keras sama orang munafik. Munafik itu apa sih? Wah, munafik Pak, mulutnya sama perbuatannya beda. Ya itu dunia bilang gitu. Kalau Yesus munafik itu mengatakan yang bukan sebenarnya. Ini contoh ya, Amsal 17 ayat 15.
Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi, sekarang ini kan gini, membenarkan orang fasik. Nah, sekarang saya maju sebagai orang benar kan? Tadi kita bilang nih, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu benar gak? Benar. Kenapa? Karena saya menerima kebenaran hadiah. Tapi orang Kristen begini, ya saya mah orang berdosa, saya mah pendosa, saya mah jelek, saya mah gini. Itu munafik, saudara. Atau sebaliknya, membenarkan orang fasik. Wah, nggak apa-apa, yang penting perbuatan baik. Yang penting perbuatan baik, masuk surga. Saudara, mungkin itu kedengaran enak di telinga orang. Ya, tetapi di mata Tuhan itu apa disebutnya? Kekejian. Makanya kalau kembali tadi ke jemaat Galatia, mereka secara perilaku oke-oke aja. Bahkan mereka mau melakukan apa yang diperintahkan. Ini dalam konteks ini sunat ya. Sunat lahiriah gitu. Itu kan maksudnya rohani. Maksudnya kan untuk Tuhan. Tapi habis itu. Baik yang mengabarkan bahkan disuruh apa? Disuruh kebiri. Kenapa lu nggak kebiri aja sekalian? Memutarbalikkan Injil. Segitu kerasnya. Ya, jadi saudara kalau mau tanya, kenapa ya Kristus sama orang berdosa ya begitu kasih ya? Dia benci dosanya tapi mengasihi orang berdosanya. Tapi dia bayar, makanya orang berdosanya diselamatkan. Tapi kalau munafik, biarpun kelihatan tampak keluar baik-baik, ahli Taurat, orang Farisi, keras banget Tuhan Yesus ngomong. Ya, contoh kisah Nikodemus. Biarpun Nikodemus datang malam-malam untuk kepada Yesus, dia bilang, kalau kamu nggak lahir lagi baru ya, nggak masuk surga kamu. Keras ngomongnya. Beda sama misalnya perempuan Samaria yang punya 5 suami. Nah, itu contoh aja. Tuhan Yesus bilang ini, saya tahu semua, tapi saya mengasihi kamu. Saudara datang apa adanya sama Yesus. Saya tahu semua, kata Yesus, tapi aku mengasihi kamu. Wow, kabar baik itu saudara. Amin. Ya, saudara ingat gitu, di bawah hukum Taurat mau gaya-gayaan gimana, Musa aja nggak masuk. Kenapa? Waktu ingat gak waktu dia pukul batu karang? Padahal dia udah selangkah lagi masuk Kanaan tuh. Nggak bisa masuk. Karena dia pukul sekali, air keluar menggambarkan Yesus mati di kayu salib, pukul lagi. Nggak bisa double cross, nggak bisa 2 kali. Nggak bisa percampuran. Sederhananya gini. Untuk kali ini sederhananya gini. Hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, tidak bisa membawa kita masuk Kanaan. Tidak bisa membawa kita masuk tempat perhentian Tuhan. God's rest. Nggak bisa rest. Yang bawa masuk orang Israel siapa? Yosua. Yosua itu Yesus. Ya. Gambaran Yesus. Nama Yosua itu Yesus. Yesua. Makanya kita sering dengar ya. Itu yang bawa masuk ke tempat perhentian. Jadi gampangnya gini. Hanya Yesus. Sama-sama katakan hanya Yesus. Ya. Jadi nggak mau lagi, ya, mendengar dicampur lagi. Kita ingat, kita terima Injil yang diberitakan Paulus. Paulus khotbahkan apa? Roma 5 ayat 20. Lihat baik-baik. Ini seperti ini, ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Lihat ya, yang memproduce pelanggaran dosa itu apa? Hukum Taurat, bukan kasih karunia. Dan di mana dosa bertambah banyak, apa cure-nya, apa obatnya? Di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalau saudara dengar saya hari-hari ini dan terus seperti ini, ya, bahwa di sini nih ayat ini berkata apa? Di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia itu super abound, berlimpah-limpah di atasnya dan tambah lagi. Nah di sini super abound. Hyper, peresio, tidak terbatas, ya. Dan iblis nggak suka sekali. Dr. Martin Lloyd Jones sampai tulis ya, kenapa
kok orang Kristen nggak mengalami istilahnya aniaya seperti yang Rasul Paulus alami, ya. Sampai Rasul Paulus bilangin, aku nggak malu, aku tidak frustrasi. Ya pasti ada yang mau bikin dia malu atau bikin dia frustrasi terhadap Injil. Karena nggak ada lagi dikatakan orang Kristen yang mau memberitakan Kristus, Injil Kristus seperti yang Rasul Paulus beritakan. Apa yang dia beritakan yang tadi? Ya, saya nggak tahu lagi kalau berita Injil yang seperti ini masih salah juga. Saya udah nggak ngerti lagi kekristenan. Apa bedanya sama agama? Do good, get good. Lakukan baik, dapat baik. Lakukan salah, ya dihukum. Ya semua agama juga begitu. Tapi kalau kita dengar, karena yang taat Yesus, yang selesaikan Yesus, hanya ada di dalam Injil. Kabar baik yang menghibur. Buset deh. Sampai sekarang ini baru masuk khotbahnya nih. Jadi gimana Pak menyadari kasih Yesus? Bukan kasih kita. Saya baru pendahuluan. Ya panjang dikit ya. Karena tadi Pastor yang menyampaikan benar-benar ini komprehensif sekali ya. Nah Petrus dan Yohanes ya. Dua murid Yesus. Petrus menyadari atau sadar kasihnya. Ya, kasihnya kepada Yesus. Dia membual. Saya langsung aja katanya membual. Yesus bilang, saya akan mati di kayu salib. Wah, nggak bisa Tuhan. Saya mati sama engkau. Nggak boleh. Ya kan? Terus ayam nggak kokok. Malam ini ayam nggak kokok. Terus sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Oh, enggak. Kemanapun engkau pergi, aku ikut. Saudara, beda sama Yohanes yang menyadari kasihnya Yesus kepada dia. Ya, dia menyebut dirinya murid yang dikasih oleh Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua murid-muridnya. Ya, sama seperti yang saudara mengasihi. Tapi kita bisa pakai kaca pembesar. Sinar matahari untuk semua, tapi kita bisa fokusin satu titik kita. Kenapa bisa, Pak? Kalau Pak Melki bilang, Pak Melki saya adalah orang paling dikasihi Tuhan, ya minimal saya orang nomor 2 dong, kedua, nggak mungkin pertama lagi. Bisa, karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Itulah kesadaran saudara dan saya. Ya, makanya saya selalu bilang ini, selamat pagi, saudara adalah shalom, orang-orang yang paling dikasihi Tuhan, disayangi, dicintai oleh Tuhan Yesus. Masing-masing kita dapat pribadi, ya. Yohanes 13 ya buktinya ya. Jadi dia menyadari kasihnya Tuhan kepada dirinya, kepada Yesus itu. Kasihnya Yesus kepada dirinya itu dia tuliskan, saya murid yang dikasihi Tuhan. Itu hanya ada di Injilnya dia. Maksudnya hanya ada di surat-suratnya Yohanes. Ya sebagai contoh nih Yohanes 13 ayat 23. Ada 5 kali dia tulis. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, itu dia merefer ke dirinya sendiri. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi dalam perjamuan terakhir dia nyender di dadanya Yesus. Ini menyadari kasihnya Yesus kepada dia. Coba tebak, ketika Yesus mati di kayu salib, kemana murid-muridnya? Kalau Petrus di pojokan sedang nangis terseduh-seduh. Nyesel, dia baru ingat Tuhan ngomong bahwa sebelum ayam berkokok, karena ayam berkokok, dia baru ingat. Ya, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Bukan menyangkal aja, dia bersumpah dan mengutuk. Itu tuh kalau orang yang berkat, mengandalkan kasihnya kepada Tuhan. Pasti membuat. Nggak sampai sehari. Dia bukan hanya menyangkal. Mengutuk, bersumpah dia bilang. Swearing and cursing. Nggak mengenal Tuhan. Jadi saudara kalau mengandalkan kasih saudara kepada Tuhan, prep. Gitulah jawabnya.
Saudara lebih hebat dari Rasul Petrus? Enggak, saudara, sama. Tapi siapa? Tapi bagaimana maksudnya? Orang yang mengandalkan kasihnya Tuhan kepada dia. Yohanes tadi kan bersandar di dadanya Yesus. 5 kali dia tulis di suratnya sendiri. Waktu Yesus di kayu salib tergantung, dia ada di bawah, nggak lari tuh. Waktu Yesus bilang gini, Maria, kepada Maria ibunya, ibu secara jasmaninya, itu anakmu, anak itu ibumu. Dia percayakan mamahnya kepada Yohanes. Amin. Ya. Kenapa? Yohanes itu juga menyadari kasihnya lah. Dulu kita udah sering kita diginiin. Ya, Pak Melki bicara berkat, bicara dilindungi, bicara dipelihara. Itu orang murid-murid Yesus, semuanya rasul-rasul itu martir, mati, dibunuh. Saya bilang enggak semua, ada satu yang enggak, namanya Yohanes. Betul, mungkin dia mengalami yang sama seperti misalnya contoh Petrus. Petrus ditangkap sama Romawi. Kamu mau nyangkal Yesus enggak? Nyangkal Yesus saya udah pernah 3 kali, enggak mau. Saya bunuh loh, enggak mau. Disalib loh. Enggak mau. Tapi gini deh, kalau saya mau mati jangan sampai kayak Yesus. Saya mati terbalik. Disalib. Terus dia bilang, hebat Pak Petrus. Tapi kan ngomong sendiri. Ya, ngomong sendiri lah. Yohanes, sekarang lihat Yohanes. Yohanes ditangkap. Mau nyangkal Yesus enggak? Enggak mau. Gue bunuh loh. Oh, tenang aja, saya murid paling dikasih Tuhan. Dibunuh, dimasukin minyak panas. Nggak bisa, udah ada yang mati buat saya. Nggak bisa mati saya. Oh, Pak Melki ngarang-ngarang, maksud kita nggak bisa mati. Coba kita baca Yohanes 11. Ini Yohanes yang tulis nih, ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Masalahnya cuma satu, percayakah engkau akan hal ini? Kan cuma dibalikin, percaya enggak? Dan lagi pula kalau di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus, kita orang Kristen nggak ada yang mati. Kita memiliki Zoe, hidup Kristus. Kalau pulang juga itu disebutnya tidur, merem di bumi, melek di sorga. Tidur, kalau dicek di Alkitab saudara, sleep, bukannya death. Karena kematian, maut tidak berkuasa lagi atas kita. Percaya aja dulu deh. Tapi Yohanes bilang gitu. Dimasukin di kolosium, di minyak panas. Mati nggak dia? Enggak. Sampai mesti dibuang di Pulau Patmos. Ya tapi kan menderita di Pulau Patmos. Enggak juga. Satu-satunya orang yang bisa, bukan hanya Yohanes ya. Yeskiel juga lihat. Surga terbuka, dia lihat surga. Paulus juga lihat ya, naik ke surga. Lihat. Nggak ada masalah. Dia nonton film tentang surga. Ya. Jadi Pastor bilang ini ya, orang yang terbaik dikasih akan mengasihi karena terbaik. Ya, nggak usah takut maksudnya. Nah, lanjut. Jadi tadi iblis nggak mau dengar bahwa kita ini orang yang paling dikasih. Ya, kita bilang sekarang, saya orang paling dikasih. 2 kali Bapak katakan kepada Yesus. Ya, waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, tempat yang terendah. Waktu dia di Gunung Kemuliaan, di Gunung Horeb, ya, Hermon, tempat yang tertinggi. Di tempat yang terendah, di tempat yang tertinggi, 2 kali Tuhan mengafirmasi. Inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi, beloved. Ya, di dalam kehidupan terendah saudara, saya bacain aja ya, Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya, well please, my beloved son, anak yang kukasih. Saudara, di dalam Yesus kita dapat berkata apa? Saya orang yang paling dikasih. Beloved itu beloved. Ya kalau bahasa Inggris lebih jelas ya, terkasih. Nama Daud itu beloved artinya, terkasih. Di tempat yang tinggi,
dalam kesuksesan, dalam keberhasilan mungkin kita. Ya, karena kita tahu ya, nanti kita baca. Kita baca dulu ya Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan terang menaungi mereka dari awan itu, dan terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Hear him, jangan dengerin. Karena di waktu itu ada Musa, ada Elia. Gambaran Musa, gambaran hukum Taurat, Elia, gambaran nabi-nabi perjanjian lama. Hanya dengar Yesus. Kabar baik. Nah, kenapa di tempat rendah waktu Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan, kan tempat yang terendah, ya. Karena Sungai Yordan ngalir kalau udah dekat ujung laut mati, tempat yang paling terendah di bumi. Ya. Kemudian iblis bilang gini, Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Ada satu kata yang dia buang. Apa? Kukasihi, beloved. Iblis itu nggak mau dengar bahwa saudara itu orang yang paling dikasihi. Karena itu kita selalu sering berkata, saya orang yang paling dikasihi. Pagi-pagi kalau saya tulis renungan saya, Shalom beloved. Terkasih. Amin. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus masuk dalam pencobaan di padang gurun, dicoba iblis 3 kali ngomong gini. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Dihapus kata beloved. Saudara lihat? Ya. Itulah yang membuat Petrus menyangkal. Karena kesadarannya kasih dia. Ya, tetapi ketika dia dipulihkan, dia direstorasi. Petrus yang tadinya lempar jala, jalanya koyak, berkatnya ada koyaknya. Sekarang ketika Yesus bangkit, lempar jalanya. Kita baca aja di dalam Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus, nih kembali lagi Yohanes ya, dia menyebut dirinya murid yang dikasihi. Ya, beloved. Itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Murid yang dikasihi, saudara kalau menyadari kasih Yesus kepada saudara, saudara bisa melihat Yesus. Maksudnya gini, saudara bisa dengar, tahu ini firman kasih karunia, ini firman Yesus, ini firman Kristus atau bukan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ya, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia ia tidak berpakaian. Ya, nelayan bisa aja pakai celana pendek doang, badannya nggak pakai baju, lalu terjun ke dalam danau, bukan lari dari Yesus. Kalau kesadarannya kembali kepada yang lama, kasihnya kepada Yesus, dia malu. Aduh, Yesus lagi. Kemarin aja udah dibilangin saya sangkal 3 kali. Pakai sumpah lagi, pakai ngutuk lagi. Padahal Tuhan udah ngomong loh. Kalau kamu mengakui aku di hadapan manusia, aku mengakui di hadapan Bapa. Tapi kalau kamu menyangkali aku di hadapan manusia, aku menyangkali kamu di hadapan Bapa. Itu hukum yang Tuhan Yesus sampaikan. Tapi lihat ya, kasih karunia kan di atas hukum. Menang atas penghukuman. Waktu dia dengar itu Yesus, dia terjun. Ya. Untuk menyampiri Yesus. Ya, makanya itu dengar. Saudara mendengar khotbah terus menerus, ya, singkapkan kasihnya Yesus lebih dan lebih lagi. Ya, saudara dengar kasih Yesus lebih dan lebih lagi. Ya, kasih inilah kasihnya. Semua murka Tuhan sudah diserap habis. Kita akan lihat video animasinya sebagai penutup. Lihat ya. Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Ini dari point of view dari mata Tuhan Yesus disalib. Ya. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 12 sampai jam 3 gelap. Ntar saudara lihat. Lihat di mata Tuhan apa? Orang-orang yang menyalibkan semua. Bapa, ampuni mereka. Ya, pengampunan segala dosa, lihat ya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jam 12 kegelapan menutupi seluruh bumi. Gelap, siang tapi gelap. Jam 12 kan siang kan? Inilah Yesus ditimpakan semua kutuk dosa dan pelanggaran kita, semua hukuman murka api
Kegelapan menutupi seluruh bumi. Ini yang dilihat pastor ya, seperti puting beliung. Ya, angin putar. Dosa, sin itu dosa. Penghukuman, condemnation atau kutuk. Curse, kutuk. Nah, ini kutuk curse ya. Penyakit, sickness. Kematian. Semua berputar-putar. Siapa? Punya saudara dan saya. Kutuk saudara dan saya. Bapak memalingkan muka karena dia jadi dosa. Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Harus jadi dosa. Sebagai manusia 100% harus jadi dosa. Dosanya saudara dan saya. Gempa bumi. Ini yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Golgota. Ya, lihat. Ini yang ditanggung Tuhan Yesus. Lihat ya, paku itu ya. Lubang paku. Bukan paku yang menahan dia di kayu salib, bukan. Dia bisa keluar, pulang ke surga tanpa menebus. Tapi dia tidak lakukan itu. Bukan paku, bukan salib yang menahan dia di situ, tapi kasihnya. Sama-sama katakan kasihnya. Semua ditimpakan. Dan korbannya masih hidup. Yesus menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. It is finished. Kula sudah dibayar, lunas. Paid in full. Surga menerima, tirai bait Allah terbelah dua. Kita bisa masuk tahta kasih karunia, memperoleh semua berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Terang. Tidak ada yang bisa membunuh dia. Dia menyerahkan nyawanya. Artinya korbannya lebih besar daripada dosa-dosa saudara saya. Haleluya. Itulah yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Ayo kita taruh tangan kita di dada kita. Katakan sama-sama saya. Saya orang yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Jadi kasih kita kepada Yesus atau kasih Yesus kepada kita? Kasih Yesus kepada kita. Dan kita bisa mengasihi orang lain. Atau Yesus juga. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Amin. Mari kita perjamuan kudus ya. Sudah siapkan perjamuan kudus saudara? Sudah kita dengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ya memang mungkin terdengar seperti terlalu cepat ya, tapi ya begitulah. Saudara akan terus mengulang, melingkar tentang kasih Tuhan. Penghiburan Tuhan. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti dan memecah-mecahkan. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita lihat film tadi, kita memperingati kematian Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang. Dan kematiannya adalah kehidupan buat saudara dan saya. Dan tubuh Kristus ini benar-benar makanan, kata Tuhan Yesus. Dan darah Yesus ini benar-benar minuman. Benar-benar bermanfaat. Sama-sama katakan benar-benar bermanfaat. Tubuh Kristus kita lihat ya tadi ya, diremukkan supaya kita utuh. Ditikam keluar air dan darah supaya segala dosa saudara dan saya dihapus. Dicambuk habis punggungnya ya supaya kita sembuh. Dibakar ya supaya digantung tuh, dibakar tuh dengan murka Allah, supaya saudara dan saya tidak dihukum. Dan semua penyakit saudara semua ditanggung. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Siapapun saudara yang dengar sakit apapun, saudara sudah disembuhkan. Kita berkata sama-sama, sebagaimana Yesus di sorga, demikian saya di bumi sekarang ini. Kepala sehat, tubuh sehat.
Saya daging Yesus, tulang Yesus, sehat. Ada DNA Kristus, sama katakan, ada kehidupan atau Zoe Kristus, Zoe untuk di bumi ini. Saya percaya saya 120 tahun dengan kenyang. Saya makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, mau COVID-19, mau penyakit apapun, itu hukum dosa dan hukum maut. Ya, kita tidak di bawah hukum itu, kita di bawah hukum roh yang menghidupkan. Mana dari surga, Yesus. Ya, gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dan gunung batu. Sama-sama katakan enak, bermanfaat. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih semua saudara. Lihat Yesus di surga, tidak ada penyakit apapun. Demikian kita di bumi. Kepala sehat, tubuh sehat. Saudara ingat itu aja. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, kepala sehat, tubuh sehat. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru. Yang atasnya kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur darah Yesus itu dicurahkan buat kita. Untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Gak ada kabar yang lebih baik daripada segala dosa kita diampuni. Dan kita dibenarkan sepenuhnya. Itu Injil. Kita udah dengar tadi. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue, berkelanjutan. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Tuhan sudah lupa semua dosa dan kesalahan kita. Gak pernah dia ingat lagi. Kita mewarisi Kanaan. Sama-sama kata mewarisi Kanaan. Mewarisi dunia ini. Mewarisi berkat Abraham. Itu janji. Sumpah Tuhan buat kita. Itu berkat. Gak ada kutuk buat kita. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.